Halo ayah bunda yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Mini Parenting di channel YKB TV. Saya Dr. Timotius Iwan Susanto, MSI dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia parenting. Kali ini saya akan membawakan seri The Dark Triad Personality dengan topik bagian ketiga yaitu Psychopathy, yang merupakan bagian terakhir seri ini. Secara singkat, seperti yang sudah saya sampaikan pada bagian pertama seri ini, Dark Triad Personality merupakan kepribadian atau watak yang dimiliki seseorang yang cenderung akan menjadi kejam dan berusaha untuk menggapai apa yang mereka inginkan lewat jalan pintas dan dengan cara apapun, termasuk di dalamnya terdapat 3 dimensi atau elemen, yaitu Machiavellianisme, narsisisme, dan psikopati. Saya sudah menjelaskan 2 elemen pertama pada edisi sebelumnya. Dan di edisi ini saya akan membahas mengenai elemen terakhir, yaitu psikopati. Psikopati mungkin merupakan sifat yang paling gelap dari sifat-sifat Dark Triad Personality. Psikopati lebih dari 2 elemen lainnya memiliki hubungan yang lebih kuat dengan ketidakpedulian terhadap orang lain yang bermanifestasi dalam perilaku interpersonal yang mengganggu seperti perundungan atau bullying dan sadisme. Pengabaian terhadap orang lain ini sangat relevan dalam konteks kriminal. Mereka yang memiliki psikopati tinggi lebih cenderung menunjukkan aktivitas kriminal, mulai dari kejahatan kecil sehari-hari, misalnya seperti mencuri di minimarket secara oportunistik, hingga memiliki gaya hidup kriminal yang kronis yang mengarah pada hukuman penjara dan tingkat residivisme yang tinggi. Psikopati mungkin dicatat pertama kali dalam konteks psikologi oleh Philip Pinel pada tahun 1800-an, di mana ia menggunakan istilah mania tanpa delirium untuk menggambarkan individu yang terlibat dalam perilaku menyimpang yang dipertanyakan secara moral tanpa tanda-tanda gangguan kognitif yang jelas. Seorang ahli psikologi yang bernama Cleckley menerbitkan Mask of Sanity atau topeng kewarasan pada tahun 1941 yang menguraikan studi kasus tentang kepribadian psikopat. Dalam bukunya, Cleckley membahas kemampuan psikopat untuk secara lahiriah meniru individu yang berfungsi normal dan memiliki keterampilan untuk menutupi penyakit mental mereka. Ahli yang lain, seorang antropolog yang bernama Jane Murphy 1976, mewawancarai orang Inuit di Selat Bering yang telah menciptakan istilah kunlangeta atau psikopati untuk pria yang berbohong, menipu, mencuri, mengambil keuntungan seksual dari wanita, dan tidak peduli dengan hukuman. Menurut Budiarti dan kawan-kawan 2017, psikopati merupakan gangguan kepribadian individu yang tidak dapat merasakan empati dan cenderung untuk dapat melakukan kekerasan pada manusia lain tanpa diikuti dengan perasaan bersalah dan melakukan perilaku tersebut untuk kepuasan dirinya sendiri, dan mereka cenderung untuk membenarkan dirinya sendiri atas perbuatan yang dilakukannya. Pengidap gangguan psikopati di dalam beberapa gambaran cenderung terlebih cerdas ya. Mereka terlihat lebih cerdas daripada individu-individu pada umumnya. Seseorang dengan gangguan psikopati ini cenderung susah untuk diketahui apakah ia mengidap gangguan psikopat atau tidak, karena orang dengan gangguan penyakit kepribadian psikopat cenderung terlihat normal dan baik dalam masyarakat. Mereka kurang dapat mengontrol rasa empati mereka pada seseorang. Mereka terkesan tidak peduli dengan perasaan orang-orang di sekitar mereka, dan mereka mencari kebenaran dari apa yang telah mereka lakukan, meskipun itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Beberapa dari mereka cenderung melakukan aktivitas kriminal seperti
pelaku KDRT, pembunuhan, penganiayaan pada individu lain dapat diikuti dengan rasa bersalah setelah mereka melakukan tindakan tersebut. Karena hal-hal tersebut, maka seseorang dengan gangguan psikopati mempunyai hubungan dengan pelaku tindak kriminal. Walaupun tidak semua pelaku kriminal memiliki gangguan psikologi psikopati. Berkaitan dengan parenting, sekali lagi ayah bunda perlu mengenali siapa anak-anak kita dalam berinteraksi sosial. Teman-teman seperti apa yang ada di sekeliling mereka atau yang menjadi circle pertemanan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya atau sosial media online mereka. Juga mencoba untuk mengenal pemimpin-pemimpin yang menjadi panutan mereka di sekolah ataupun juga organisasi di mana mereka aktif melakukan kegiatan bersama. Individu dengan gangguan kepribadian psikopati seperti dijelaskan tadi cenderung susah untuk diketahui karena biasanya mereka itu lebih cerdas daripada orang-orang di sekitarnya. Melalui karismanya dengan mudah mendapatkan simpati dan sugesti dari pengikutnya. Beberapa kasus bullying, sadisme, dan pelecehan seksual yang terjadi dilakukan oleh pemimpin yang memiliki gangguan psikopati yang berakibat kerugian psikologis dan fisiologis para korbannya. Tentunya kita tidak ingin anak-anak kita mengalami toxic relationship karena terjebak di dalam interaksi sosial yang merugikan mereka. Ayah bunda perlu waspada dengan pergaulan anak-anak kita, namun dengan cara-cara yang sehat dan membangun. Kuncinya adalah menjalin komunikasi yang terbuka sejak usia dini, agar mereka dapat menceritakan hidup mereka sehari-hari dengan perasaan aman dan nyaman, karena adanya penerimaan diri atas keberhasilan maupun kegagalan yang mereka alami. Dengan melakukan komunikasi yang baik, kita sebagai orang tua dapat melindungi dan memberi rasa aman agar anak-anak kita dapat bertumbuh dan menjauhkan dari pergaulan buruk yang dapat menghambat dan merugikan mereka. Ayah bunda yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah saya jelaskan mengenai psikopati sebagai elemen terakhir kepribadian dark triad, kiranya dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat sebagai orang tua dalam mengasuh buah hati agar mencapai keberhasilan dan dapat terhindar dari pengaruh individu yang memiliki kepribadian tersebut. Parents, dari penjelasan Bapak Timotius Iwan Susanto, psikopati bisa saja ada di sekitar kita dan anak-anak kita. Dengan kemampuan yang manipulatif dan karismatik yang mereka miliki, membuat kita sebagai orang tua harus tetap waspada dan tidak lengah dalam memberikan pendampingan bagi tumbuh kembang putra-putri kita dalam berbagai ruang sosial dan interaksi. Tentunya dengan cara-cara yang sehat, edukatif, dan membangun. Parents, sejatinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun kita juga hidup dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 16, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Anak-anak kita perlu dibekali hikmat dan kepekaan rohani, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk mengasihi, tetapi juga untuk berhikmat memilah pertemanan, karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. So, dari tema The Dark Triad Personality ini kita kembali diingatkan agar para parents tidak lalai dalam memberikan pendampingan yang sehat, penuh kasih, dan edukatif dalam proses tumbuh kembang putra-putri kita. Ingat, tetaplah menjadi teladan yang baik dan didiklah anak-anak menurut jalan yang patut baginya. Tuhan Yesus memberkati para parents. Terima kasih telah bergabung dalam program Mini Parenting YKB TV. Silakan like dan subscribe channel ini
Jangan lupa share juga kepada ayah bunda yang lainnya. Tuhan kiranya memberkati kita semua.